Anak-anak SD Shalom, apa kabarnya anak-anak di rumah? Mami berharap anak-anak tetap kuat, tetap sehat, tetap sukacita, dan yang tak lupa adalah bersyukur serta selalu memuji nama Tuhan. Nah, sebelumnya Mami ajak anak-anak untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kesempatan ini Engkau berikan Tuhan buat anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman yang akan disampaikan. Tuhan, beri anak-anak-Mu yang di rumah ini telinga sebagai murid yang bisa mendengar Tuhan Yesus dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, sertai, dampingi setiap anak-anak, Roh Kudus, dampingi setiap anak-anak yang ada di rumah. Kiranya mereka bisa menerima setiap apa yang telah disampaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak di rumah, untuk devotion hari ini Mami mau membagikan tentang doa yang benar. Anak-anak sering mendengar doa, ayo doa. Apa itu doa anak-anak? Doa itu kita mengungkapkan kepada Tuhan isi hati kita. Ya, kita itu apa? Curhat kepada Tuhan. Istilahnya seperti itu. Nah, apa yang ada di dalam benak kita, apa yang ada di pikiran kita, permasalahan kita, apa yang ingin kita sampaikan, kita mengingini sesuatu atau bagaimana kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Nah, sebelumnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lakukan, pandanglah Tuhan itu sebagai Tuhan yang maha kuasa. Ya, artinya kita itu benar-benar percaya dan yakin Tuhan itu maha kuasa, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Jadi kita percaya bahwa dalam saat kita berdoa, Tuhan pasti beri, Tuhan pasti mengabulkan. Anak-anak, terkadang anak-anak itu merasa gini, doaku itu nggak dijawab Tuhan. Tuhan itu nggak tahu aku kok. Tuhan itu nggak ngerti. Aku tuh kepingin ini hari ini. Jangan salah anak-anak. Terkadang doa apa yang kita sampaikan ke Tuhan seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab, seolah-olah. Tapi balik lagi ke anak-anak, bagaimana yang di dalam diri anak-anak? Apakah anak-anak sudah bersih di hadapan Tuhan? Apakah di dalam diri anak-anak itu masih menyimpan banyak sampah? Loh, kok sampah? Maksudnya apa ini kok sampah? Sampah di sini yaitu iri hati, jengkel, marah, masih sombong. Kadang dengan kata-kata yang keluar dari mulut anak-anak itu kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang tidak enak didengar. Terkadang masih berselisih antar saudara. Nah, itu semua sampah di dalam diri kita anak-anak. Nah, bagaimana doa kita itu bisa didengar oleh Tuhan? Bagaimana doa itu bisa benar di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan? Bersihkan dulu yang di dalam diri ini loh anak-anak. Yang kotor, semua yang tidak benar, semua yang busuk di dalam diri ini. Nah, seperti di doa Bapa kami yang mengajarkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, jika kita sudah mengampuni, Bapa yang di surga itu mengampuni, bersih. Yang di dalam hati kita sudah bersih, lalu kita bisa berdoa. Doa pada saat yang formal, tidak harus anak-anak. Doa itu di saat-saat yang pagi hari, saat doa kita bisa khusyuk. Seperti Bapa kita, ya Tuhan Yesus itu berdoa di Taman Getsemani. Berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Bapa di surga. Nah, sekarang kita juga lihat di ayatnya, yaitu di
Matius 18 ayat 19 yang berbunyi, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Nah, selain kita berdoa sendirian, menjaga hubungan intim dengan Tuhan, kita bisa mengajak ayah kita, ibu kita, saudara, adik, kakak untuk berdoa. Dan satu hal, sepakat anak-anak meminta sepeda misalnya, sepakat. Mama minta sepeda ke Tuhan, anak-anak minta sepeda ke Tuhan. Anak-anak bisa sepakat satu hati minta ke Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan. Nah, anak-anak, yang kedua, kita tidak perlu takut. Istilah takutlah akan Tuhan. Nah, takut di sini ini kita harus menghormati Tuhan. Kalau takut, kita hanya takut karena nanti masuk neraka. Wah, kita takut nanti kalau berbuat salah begini nanti Tuhan marah, nanti dihukum. Nah, itu kita tidak mengasihi Tuhan, anak-anak, karena kita berdasarkan pada takut. Padahal begitu besar kasih Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Nah, yang pertama tadi apa, anak-anak? Doa yang benar di hadapan Tuhan. Ubah pandangan pikiran kita. Pandanglah Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta ini, karena Tuhan itu memiliki segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang kedua, kita nggak perlu takut, tetapi kita menghormati Tuhan. Dengan karena kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa dengan ada keintiman dengan Tuhan. Tidak karena paksaan, karena kita takut, ya, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa ada hubungan intim dengan Tuhan. Kita bisa melakukan doa dengan khusyuk. Lalu yang ketiga, bagaimana doa kita itu bisa didengar oleh Tuhan? Bagaimana Tuhan itu mengabulkan? Sepakat 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan menjawab doa kita. Nah, dalam berdoa kita tidak perlu bertele-tele, anak-anak. Ungkapkan apa yang ada di hati anak-anak. Tuhan, saat ini aku sedang sedih, aku dimarahi Tuhan sama mamaku. Ampuni Tuhan, aku janji Tuhan, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, anak-anak, doa jangan bertele-tele seperti yang difirmankan. Doa jangan bertele-tele. Nah, selain itu kita perlu membersihkan hati. Tadi seperti Mama Nisa katakan, bersihkan dulu yang di dalam kita. Setelah kita bersih, hati kita beres, tidak ada kenajisan di mata Tuhan, barulah kita bisa berdoa dengan benar. Sebagai contoh, anak-anak, ada anaknya Mama Heni. Anaknya Mama Heni waktu itu mau ulangan. Nah, pada saat mau ulangan, lihat soalnya, wah, tidak bisa mengerjakan anak-anak, tidak bisa mengerjakan, tidak tahu kenapa, mungkin lupa atau ngeblank, mungkin sudah tidak tahu. Padahal belajar tidak belajar. Gitu lihat soalnya, aduh bagaimana ini, panik. Lalu apa yang dilakukan? Mencontek, tanya teman? Tidak. Yang dilakukan apa, anak-anak? Berdoa. Nah, berdoa tidak harus di tempat yang formal. Berdoa itu bisa kapan saja, dan berdoa itu tidak harus formal. Ya, contohnya ini, anaknya Mama ini. Lalu yang dilakukan apa? Dia lipat tangannya, dia berdoa, dia minta hikmat pada Tuhan, minta Roh Kudus untuk memimpin supaya bisa diingatkan kembali apa yang sudah dia ajarkan, apa yang sudah dia pelajari, sehingga
anaknya Meme ini bisa mengerjakan, dan tanpa disadari, tanpa sepengetahuannya dia nggak berpikir ini nilainya akan bagus. Ternyata nilainya bagus loh anak-anak. Nah, itu karena apa? Kita benar di hadapan Tuhan. Coba kita sudah berbuat salah, kita tidak bisa, lalu kita mau mencontek, doa ke Tuhan, Tuhan tolongi Tuhan supaya temanku tidak tahu kalau jawabannya itu tak contek. Bener gak? Tidak benar. Dikabulkan Tuhan gak? Ya, tidak mungkin dikabulkan. Nah, itu perbuatannya tidak benar. Nah, itu anak-anak. Jadi di Mazmur 51 ayat 2 berkata, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya, sebelum berdoa, sebelum meminta apapun kepada Tuhan, bersihkan yang di dalam kita dulu. Ya, seperti yang di ayat Mazmur 51 ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Nah, anak-anak, Meme ini berharap anak-anak bisa memahami apa yang sudah Meme ini sampaikan. Jika ada anak-anak di rumah yang masih doa dengan seenaknya, tidak bisa duduk diam, tidak bisa fokus ke Tuhan, seperti kalau dulu devotion di sekolahan, anak-anak ada yang jahil, anak-anak mengganggu teman yang lain yang sudah fokus doa ke Tuhan. Nah, Tuhan tidak suka anak-anak. Lalu anak-anak nanti sikapnya doa begini, tapi anak-anak tidak fokus, di dalam hatinya masih mau jahil ke teman yang lain. Itu tidak benar doanya. Nah, anak-anak, mulai sekarang coba anak-anak kalau mau berdoa, yang pertama tadi pandang Tuhan, percaya aja deh kalau Tuhan itu Tuhan yang pencipta semuanya, seluruh alam semesta ini. Dan satu yang perlu dipercayai yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau tidak ada yang mustahil, kita sudah menganggapnya wah tidak bisa nih, tidak bisa. Tapi buat Tuhan, kalau kita mau meminta dan kita tulus di dalam diri kita ini sudah benar, Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Doa orang benar akan dijawab oleh Tuhan. Anak-anak, bagaimana? Anak-anak bisa melakukan ini? Tidak ada keterpaksaan, tidak ada hanya karena takut akan Tuhan, tetapi benar-benar anak-anak itu menjaga hubungan keintiman dengan Tuhan, itu dikarenakan anak-anak mengasihi Tuhan. Ya, karena anak-anak tahu Tuhan itu penuh belas kasihan kepada kita. Sebaliknya kita anak-anaknya mengasihi Tuhan, yaitu dengan berdoa yang sungguh-sungguh, mengucap syukur kepada Tuhan setiap keadaan apapun kita saat ini, mau senang, mau sedih, kita selalu mengucap syukur. Nah, yuk anak-anak, mari kita tutup di dalam doa devotion pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih firman yang telah disampaikan Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak yang ada di rumah segenap dengan keluarganya Tuhan. Beri kesehatan, beri roh hikmat pengertian lebih lagi Tuhan, untuk anak-anak bisa ada perubahan Tuhan di dalam berdoa lebih sungguh lagi Tuhan dengan Engkau Tuhan Yesus, sehingga Engkau Tuhan mendengar setiap apa yang mereka doakan Tuhan Yesus. Tuhan, jagai setiap anggota keluarga mereka Tuhan Yesus. Turunkan hikmat-Mu Tuhan Yesus terhadap setiap anggota keluarga di rumah Tuhan Yesus, dan berkati mereka semuanya Tuhan Yesus, terutama anak-anak yang berada di SD Shalom. Terima kasih Tuhan, segala hormat puji hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, amin.